Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya dengan pertanyaan yang terbilang nyeleneh, menjebak, dan bernada meremehkan. Tetapi beliau langsung menjawab dengan jawaban yang mantap, dengan tanpa jeda, yang menunjukkan kualitas beliau yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pintu gerbang kota ilmunya. Langsung menjawab, apa rasa air? Rasa air adalah rasa kehidupan. Dua rasa kehidupan yang pasti dialami oleh setiap manusia adalah rasa manis dan pahit. Siapa yang memilih manisnya hidup di masa muda dengan bersantai ria, tidak berusaha belajar dan bekerja keras demi masa depannya, berpura-pura sakit demi menghindari kewajiban belajar dan usahanya, maka dia akan merasakan pahitnya kehidupan di masa tuanya karena kebodohan dan kemiskinan. Bahkan dalam sakitnya dia akan berpura-pura sehat untuk dapat bekerja demi bertahan dalam hidupnya. Sebaliknya, siapa yang di masa mudanya lebih memilih pahitnya menjalani hidup dengan derita kerasnya belajar dan berusaha mempersiapkan kehidupannya di masa depan, maka dia akan menikmati manisnya kehidupan dalam kenyamanan ketaatan di masa tuanya. Kemiskinan itu pahit. Kita saksikan betapa si miskin begitu tertatih letih mengais rejeki yang telah Allah janjikan melalui mekanisme hukumnya. Si pemulung berebut sampah di setiap bak sampah yang ada di gang-gang di antara padatnya pemukiman kota. Terlambat 1 menit saja sampai ke bak sampah, maka sampah yang dianggap mempunyai nilai jual akan diambil oleh orang lain yang lebih dulu menjemputnya sebagai rezeki baginya. Bahkan terkadang pada tingkat ini pun kejahatan tidak mau mengabsenkan dirinya. Dia akan selalu setia mengintai dan siap menerkam setiap saat. Sampah-sampah yang telah terkumpulkan dengan susah payah oleh si pemulung. Dalam keletihannya dia sedikit terlena mengamankan hasil pulungannya, maka hasil jerih payahnya bisa melayang diambil orang. Dan hal ini cukup sering terjadi. Atau si penerima hasil pulung menimbang dan memberi harga tidak sepantasnya. Ada lagi yang memulung sambil menggendong buah hatinya, memulung bersama keluarganya, dan hidup di rumah gerobak. Oh, betapa pahitnya kehidupan seperti ini. Hidup dalam kebodohan itu pahit. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang bodoh? Orang bodoh melihat dengan kebodohannya, berpikir dengan kebodohannya,
berbicara dengan kebodohannya, dan bekerja pun atas dasar kebodohannya. Jika demikian, maka bisa dipastikan hasil dari setiap pekerjaannya adalah kehancuran. Dari kondisi dan kualitas diri semacam ini, si bodoh akan sangat terseok untuk bertahan hidup. Memang, ketika kita menengok makna bodoh, tidak mesti merujuk pada kualitas diri yang tidak mampu membaca, menulis, dan berkomunikasi saja. Tetapi bodoh dimaknai oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pribadi yang kasar, pemarah, pendendam, keras kepala, tidak mau menerima kritikan dan masukan, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Maka mungkin saja si bodoh memiliki harta atau jabatan, tetapi harta dan jabatannya yang ada padanya bukan menyelamatkannya, tetapi dapat menghantarkan dirinya kepada kecelakaan dan penderitaan. Karenanya Allah tidak mentolerir kebodohan. Dan hidup dalam kebodohan seperti ini pun terasa pahit. Yang berlimpah materi pun bisa merasakan kehidupan yang pahit. Memang berlimpah materi, tetapi kewajiban yang harus ditanggungnya melebihi kepemilikan kekayaannya. Belum lagi dia disandra oleh keinginan-keinginan syahwatnya yang tidak mampu dia kendalikan. Syahwat yang menjerat dan menguasai dirinya, yang menghantarkan kepada hidup yang pahit karena tidak pernah merasa puas dan tidak mampu bersyukur atas limpahan materi. Sebagai penguasa pun tidak terluputkan dari potensi hidup dalam kepahitan. Ketika beranjak meraih kekuasaan melalui titian pondasi yang dibangun oleh syahwat as-sabu'iyah dan sifat syaitaniyah, sifat jahat, dan membuat orang lain menjadi jahat seperti dirinya, maka meskipun dia telah berada pada puncak kekuasaan dan kejayaan, perasaan was-was, ketakutan kehilangan, ketakutan akan kehancuran akan selalu menghantui hidupnya, sehingga hidup terasa pahit dan menyakitkan. Tetapi tahukah bahwa kepahitan yang lebih pahit dari itu semua ada? Apa kepahitan yang lebih pahit dari semua itu? Kepahitan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Kenapa kepahitan itu bukan kemiskinan yang menyengsarakan? Karena ketika bersabar dengan kemiskinan, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya dengan tanpa perhitungan. Siapa yang ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, maka Allah tidak akan peduli kepadanya apakah dia kembali ke hadirat Allah dengan sedikit atau banyaknya amal kebaikannya. Dan Allah akan ridho kepadanya dengan amalnya yang sedikit. Kenapa bukan kebodohan yang pahit? Karena jika kebodohan mampu dia kendalikan dengan mempercerdas dirinya, maka setiap usaha ke arah itu akan diganjar pahala kebaikan dan kemuliaan. Lihatlah betapa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Kenapa yang paling pahit bukan orang yang berlimpah materi dengan permasalahan seperti yang diuraikan tadi?
Karena jika mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan syahwatnya dengan kekayaannya, maka Allah pun akan menyambut usaha dan kebaikannya, membalas setiap rupiah yang telah dia belanjakan di jalan Allah yang ditunjukinya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, siapa yang menanggung kehidupan satu jiwa saja, maka dia dianggap telah menanggung seluruh jiwa yang pernah ada di dunia ini. Kenapa yang paling pahit bukan penguasa dengan permasalahan seperti yang telah diuraikan tadi? Karena jika dia mampu menguasai diri, berjuang dan mampu keluar dari permasalahannya menuju kehidupan dengan jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah, maka Allah pun akan menganugerahi kemuliaan di akhirat nanti. Pemimpin atau penguasa yang baik dan adil adalah salah satu dari golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah di akhirat nanti, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan pada akhirnya, pengharapan kepada manusia yang merupakan kepahitan yang paling pahit pun menghinggapi diri saya saat ini. Saya tidak bisa terlepas tuntas dari kepahitan karena berharap kepada manusia itu. Saya berharap Anda untuk sudi memberikan tanda kepada saya dengan berkomentar jika Anda menyimak video saya ini sampai akhir dan Anda merasa mendapatkan manfaat dari video saya ini.